Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini tentu kita akan kembali mengikuti perkuliahan studi Al-Quran. Namun sebelumnya mari kita semuanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkuliahan pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin melakukan sesi terlebih dahulu untuk memastikan teman-teman kehadirannya. Yang pertama, Ubed, Nasi, Ali, Alif, Andi, Syahrul, Angga, Fatil, Riza, yang dulu nggak ada. Oh ya, tadi sudah membuat ini sudah berdiri. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita studi Islam. Untuk materinya sesuai dengan RPS yang sudah saya sebarkan, bahwa kita akan bahas tentang Makki, Madani, ataupun tentang Muhkam dan Mutasyabih. Saya kira kedua materi ini teman-teman sudah bisa memahami sedikit atau sudah memiliki literasi yang cukup berkenaan tentang gambaran konsep tentang Makki dan Madani maupun Muhkam dan Mutasyabih. Oke, saya minta salah satu perwakilan dari teman-teman untuk mempersiapkan. Silakan diambilkan laptop saya. Ini kita harus berbasis teknologi. Tolong dilakukan. Didudukan. Teman-teman, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Makki dan Madani dan Mutasyabih itu memiliki ruang lingkup masing-masing. Dan tujuan pembelajaran kita dalam perkuliahan ini adalah kita tolong next. Nah, mahasiswa, teman-teman semua nanti diharapkan untuk mampu mengidentifikasi, menganalisa ini masuk ke Makki ataupun Madani. Ayat ini masuk redaksi ini masuk ke Muhkam ataupun yang Mutasyabih. Itu tujuan perkuliahan kita. Sehingga kita memerlukan bangunan konsep terlebih dahulu. Bangunan konsepnya itu cakupan pembelajaran kita yaitu Makki Madani, kemudian Muhkam dan Mutasyabih. Jangan dilihat dulu. Nah, untuk Makki Madani itu berkenaan dengan surat dalam Al-Quran, Qur'an dan sebagainya. Ini Makki dan Madani. Sementara Muhkam dan Mutasyabih itu berkenaan dengan ayat. Bisa dipahami ya? Tapi Makki dan Madani itu, next satu lagi, itu juga ada yang berkenaan dengan ayat. Sehingga Makki dan Madani lebih luas daripada Muhkam dan Mutasyabih. Bisa dipahami ya? Bangunan konsepnya. Oke. Sekarang saya ingin tahu, kira-kira teman-teman sejauh mana pengetahuan kalian ketika di pondok pesantren atau pada literasi teman-teman itu berkenaan dengan apa itu Makki dan Madani? Siapa kira-kira yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, ini saudara Alif. Makki adalah ayat yang turun ketika Nabi berada di Mekah, sementara Madani adalah ayat yang turun ketika Nabi berada di Madinah. Jadi berdasarkan lokasi. Ketika Nabi di Mekah, ayat yang turun berarti Makki. Sementara Madani ketika Nabi di Madinah. Yang lain? Oke, nah situ dulu. Makki adalah ayat yang turun di kota Mekah, sedangkan Madani adalah ayat yang turun di Madinah. Oke, ini ayatnya yang turun, bukan posisinya kan di Nabi. Ada yang lain? Saudara Syahrul. Kalau
kita beri aplaus kepada tiga teman kita. Nah, menurut saya ketiga definisi ini sudah bisa mengakomodir, cuman ada satu definisi yang tidak masuk. Jadi yang pertama adalah lokasi, kemudian antara Mas Alif dengan Mas Nasirul itu sama. Sementara Mas Safrul ini fokus terhadap sebelum dan sudah hijrah. Ini ada satu lagi definisi yang disebutkan oleh ulama. Ada yang tahu? Belum ada ya? Karena memang literasi ini harus banyak literasi, harus banyak membaca. Next. Oke, jadi maki itu sekali lagi itu berkenaan dengan surat dan ayat yang turun terhadap masyarakat Mekah. Sementara Madani adalah ayat ataupun surat yang turun dan dihitok kepada masyarakat Madinah. Jadi masyarakat Mekah saat itu masih rata-rata adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy juga dakwahnya Rasulullah itu harus diam. Sementara masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang sudah terbuka. Oleh karenanya di situ diberi penjelasan sudah terbuka dan sudah banyak orang yang masuk Islam. Ini kesimpulannya. Ini adalah kesimpulannya. Ini definisi yang tidak disebutkan oleh teman-teman. Oleh karenanya definisi teman-teman tadi itu ada di slide berikutnya. Banyak. Masuk. Nah, terus. Oh, ini adalah letak geografis. Jadi ayat yang turun ketika di Mekah itu adalah Maki. Ayat yang turun ketika Rasulullah di Madinah disebut Madani. Jaraknya itu 453 km. Misalkan bisa lacak di Google Maps-nya. Oke, definisi ketiga. Next. Ini yang disebutkan oleh saudara Syahrul berdasarkan sebelum dan sesudah hijrah. Next. Rasulullah itu mulai dari masa dewasa sampai menikahnya sampai umur berapa? Sampai menikahnya sampai umur berapa? 25 tahun. Menikah dengan siapa? Kemudian mendapatkan risalah menjadi utusan itu sejak berumur 40 tahun. Berarti umur 40 tahun itu Rasulullah sudah resmi menjadi utusan. Ya. Kemudian setelah itu kalau sudah resmi menjadi utusannya Allah, itu berarti disebut dengan masa kenabian. Rasulullah masuk masa kenabian pertama dari Mekah. Dakwahnya harus rahasia. Selama berapa tahun? 15 tahun. Kemudian Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, dan di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ini yang disebut dengan sebelum hijrah, itu berarti masuk ke Maki. Sementara setelah hijrah masuk pada Madinah. Sudah paham ya? Oke, agar teman-teman bisa menganalisa nanti ayat-ayat maupun surat, maka kita harus mendalami definisi tersebut. Sehingga untuk mendalami kita perlu membuat kelompok. Di sini sudah ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan membuat kelompok masing-masing. Untuk kelompok A, coba teman-teman analisis kebenarannya definisinya, yaitu berkenaan dengan fitrah atau masyarakat. Kelompok B berkenaan dengan lokasi. Kemudian kelompok C ini berkenaan definisi yang terakhir, yaitu berkenaan sebelum dan setelah hijrah atau zaman. Saya beri waktu 5 menit. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Saya ingin mempertanggungjawabkan setiap definisi dan memperkuat. Silakan untuk definisi pertama, kelompok A. Paling tepat definisi yang pertama karena Rasulullah tidak jauh dari masyarakat kota Mekah dan Madinah. Ya, memang lokasinya antara kota Mekah dan Madinah, sehingga masyarakat pun juga kota Mekah dan Madinah. Oke, itu definisi pertama. Yang kedua, kenapa kami memilih definisi yang kedua? Karena sebagai kawan kami, Rasulullah tidak pernah keluar dari Mekah dan Madinah. Iya, tidak pernah di Jawa juga ya. Tidak pernah di Jawa, di Jakarta juga tidak pernah. Kalau kelompok juga tidak pernah. Oke, silakan untuk yang definisi terakhir. Karena periodisasi Rasulullah itu hanya terbagi pada
ya. Ini dia. Untuk yang pertama, mengikuti definisi pertama itu ada telah, yaitu surat At-Taubah dan Az-Zukhruf itu tidak di Mekah di Madinah, tapi di Perang Tabuk ketika itu dan di Baitul Maqdis. Sementara tidak ada definisi itu Makki, Madani, At-Tabuki maupun Al-Maqdisi nggak ada. Sementara yang kedua juga ada kelemahan, yaitu dalam surat Al-Baqarah itu terkenal dengan Madaniyah, yaitu masyarakat maupun kondisinya turun di kota Madinah. Namun di sebagian ayatnya itu ada ya Yudas, yang mana ya Yudas ini menjadi salah satu ciri dari Makkiyah, sehingga ada kelemahan lagi. Dan yang rajih kita lihat pendapatnya itu adalah definisi yang terakhir, yaitu menurut Muhammad Abdul Aziz Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Hifaz, yaitu bisa diklasifikasikan dengan mudah dengan cara kita melihat zaman, yaitu sebelum dan sesudah hijrah. Oke, pertama-tama bisa dipahami ya, berarti ya. Untuk menganalisisnya bagaimana? Maka kita memerlukan ciri-cirinya bagaimana. Di sini identifikasi makkiyahnya sudah dijelaskan. Ini adalah identifikasi makkiyahnya. Kemudian identifikasi madaniyahnya sudah dijelaskan juga. Dan ini teman-teman bisa baca semuanya. Oke, sudah paham ya Makki dan Madaniyah? Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas sesuai dengan garis kita. Pembahasan kita kali ini adalah muhkam dan mutasyabih. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal tentang muhkam dan mutasyabih, maka saya ingin tahu sejauh mana literasi Anda tentang muhkam dan mutasyabih. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Ini saudara Riza. Muhkam adalah ayat yang memiliki satu makna. Muhkam adalah ayat yang memiliki satu makna. Ada lagi? Oke, Aten. Kalau mutasyabih itu dalam pengetahuan saya adalah ayat yang memiliki banyak makna. Ayat yang memiliki banyak makna itu mutasyabih. Kalau tadi satu makna, muhkamnya. Kemudian yang lain? Saudara Ali. Muhkam itu ayat yang tidak perlu ditafsiri. Kalau mutasyabih adalah ayat yang perlu ditafsiri. Tidak perlu ditafsiri, maksudnya tidak perlu ditafsir, itu maksudnya. Sudah ada yang lagi? Sudah? Oke. Dari beberapa definisi itu sudah benar. Artinya ayat muhkam itu yang maknanya sangat diam, bahkan sulit untuk ditafsir lagi. Maknanya itu jelas. Sementara kalau mutasyabih itu maknanya masih memiliki ragam kecenderungan makna. Bisa makna A, bisa makna B. Itu kalau mutasyabih, sehingga multitafsir. Ada yang belum paham? Saya. Oke, silakan. Kalau tidak bisa itu gimana? Multitafsir. Multitafsir itu ada kecenderungan tafsir-tafsir yang mungkin berubah-ubah. Stop. Berubah berarti Al-Quran tidak konsisten. Tidak konsisten. Enggak, Al-Quran itu konsisten. Artinya kalau ayat Al-Quran itu konsisten, tapi perubahan itu terjadi hanya pada penafsirannya. Oleh karenanya para ulama itu menyebutkan bahwa 85 dan 89% ayat seluruh Al-Quran 89%-nya itu ada ayat yang bisa ditafsiri. Terus, nah ini adalah dasar dari muhkam dan mutasyabih. Minhu ayatun muhkamatun gunnakumul kitab ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu, Alkitab ini ada beberapa ayat yang disebut dengan ummul kitab. Kemudian ukharu selainnya itu adalah mutasyabihat. Jadi ayat muhkam itu yang pokok, kemudian mutasyabih berarti cabang. Maka cabang, bolehkah cabang tidak sesuai dengan pokok? Tidak boleh. Jadi meskipun cabang itu bercabang-cabang, itu tetap bersumber dari pokok. Bisa dipahami ya? Nah, untuk sesuai dengan teorias kita, kalian juga bisa menganalisis ayat atau lafaz dalam ayat ini muhkam dan mutasyabih, maka kita perlu membuat kelompok lagi. Silakan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C.
Silakan kelompok A memberikan contoh dan analisisnya. Kalau menurut kami, contohnya ayat yang kami itu adalah surat Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad. Al-ahad maknanya Esa itu tidak bisa ditafsirkan apakah Esanya itu full atau tidak. Jadi sakit ya, ahad, esa. Oke, sekarang yang kelompok B, sampai. Contohnya mutasabih itu seperti ayat An-Nasr. Ulama berbeda pendapat ada yang memaknainya dengan menyentuh dan ada yang memaknainya dengan menyimak. Oke. Ada apa sebenarnya? Stop. Nice. Saya kira program kita sudah sesuai dengan tujuan kita. Kalau teman-teman mampu untuk menganalisis dan memberikan contoh dari ayat bukan dan bahkan definisinya sudah sampai bahasa. Nah, untuk menambah literasi kita semuanya, saya ingin teman-teman juga sambil lalu menengoklah tulisan-tulisan jurnal terbaru dan materi ini sudah bisa teman-teman lihat di channel saya. Ini ada channelnya, berkenaan dengan studi Al-Quran. Sudah ada yang teman-teman bisa lihat tidak ada ini. Kemudian tulisan saya tentang tafsir, ini adalah metodologi tafsir atau web. Bisa menganalisis menulis tentang Mayorun of Al-Quran dari Rasulullah Rahman dan takwil dan hermeneutik ini berkenaan dengan tafsiran yang tentunya ada kaitannya dengan tafsir, kemudian makna dan mustalah. Oke, itu saja, dan minggu depan teman-teman juga harus menyiapkan untuk materi selanjutnya akan saya kirim nanti soal-soalnya untuk mendapatkan evaluasi saya dan Google Form. Itu saja, semoga bermanfaat teman-teman. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.